Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Sarifah dengan NIM 123205037. Nah, tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Paham dan Sugila MPD, di mana tugasnya itu adalah untuk mempresentasikan satu soal mengenai eh, materi barisan yang monoton. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mengambil sumber soal dari buku Introduction Real Analysis yang dibuat oleh Pak Robert, di mana saya mengambil soal nomor 1 dari exercise 3.3, di mana soalnya itu misalkan X1 itu sama dengan 8 dan Xn plus 1 itu sama dengan 1/2 Xn ditambah 2. Tunjukkan bahwa Xn itu monoton dan terbatas. Tentukan limitnya juga. Nah, dari soal ini penyelesaiannya kita dapat tulis misalkan diketahui X1 itu sama dengan 8 dan Xn tambah 1 itu 1/2 Xn ditambah 2. Kita bagi 2 aja. Nah, ditanyakan itu tunjukkan Xn itu monoton dan terbatas. Terus juga limit Xn-nya itu berapa? Nah, jawab. Pertama, kita tentukan dulu ilustrasinya dari persamaan barisan ini. Misalkan X1 tadi kan kita sudah mengetahui X1 itu 8. Nah, kemudian X2 kita bisa cari dari rumus ini. Ini kan X2 itu 1/2 X1 ditambah 2. Jadi 1/2 dikali 8 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kemudian X3 juga sama, jadi 1/2 X2 ditambah 2. 1/2 dikali 6 ditambah 2, yaitu 5. Kemudian X4 juga sama, caranya seperti itu. Kita temukan bahwa ini 9/2. Kemudian X5 sama X2, 1/2 dikali 9/2 ditambah 2. Ini menjadi 17/4. Begitu pula seterusnya. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat lihat gitu bahwa atau kita duga bahwa Xn ini merupakan barisan yang monoton turun. Nah, berdasarkan definisi dari 3.3.1 bahwa monoton turun itu adalah mengatakan bahwa monoton turun sebuah barisan dikatakan monoton turun
jika memenuhi pertidaksamaan xn itu lebih besar atau sama dengan xn plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, karena kan kita hanya melihat ini tuh praduga ya, praduga dari si barisan itu bahwa monoton turun. Nah, kita akan membuktikan bahwa xn ini monoton turun gitu. Makanya kita akan membuktikan xn itu lebih besar atau sama dengan xn plus 1 untuk setiap untuk n anggota bilangan asli. Nah, caranya menggunakan prinsip induksi matematika. Yang pertama yaitu kita cari akan dibuktikan xn lebih besar atau sama dengan xn plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, misalkan Pn itu xn atau sama dengan xn plus 1. Maka pertama akan dibuktikan P1 itu benar. Nah, kita cari kita P1 itu kita cari menggunakan bahwa X1 itu harus lebih dari X2. Nah, kita sudah temukannya di sini bahwa X1 itu 8. Nah, X2 itu 6. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa 8 itu lebih dari 6. Maka X1 itu lebih dari X2, jadi terbukti. P1 itu benar. Nah, kemudian yang kedua, andaikan bahwa PN itu benar, di mana bentuknya itu PN ini sama dengan XN lebih dari sama dengan XN plus 1. Nah, akan dibuktikan PN plus 1 itu benar dengan bentuknya xn plus 1 lebih dari sama dengan xn plus 2. Nah, kita akan mencari bentuk ini ya, membuktikan bentuk ini. Nah, dengan kita punya modal awal yang andaikan si PN ini benar, maka kita dapat menggunakan persamaan ini, pertidaksamaan ini. Jadi xn itu kurang dari sama dengan xn ditambah 1. Nah, karena xn plus 1 ini bentuknya ini 1/2 xn plus 2, maka kita akan bentuknya itu akan menjadi seperti itu gitu. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kalikan menjadi 1/2. 1/2 xn kurang dari sama dengan 1/2 xn plus 1. Ini satunya di bawah ya, mohon maaf. Nah, kemudian kita kedua ruas kita tambahkan dengan 2. 1/2 xn tambah 2 kurang lebih dari sama dengan 1/2 xn tambah 1 itu ditambah 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa bentuk ini merupakan bentuk dari xn ditambah 1. Nah, sedangkan ini merupakan bentuk dari xn ditambah 2. Jadi 1/2 xn ditambah 2 ini sama dengan xn tambah 1. 1/2 xn tambah 1 tambah 2 ini merupakan xn ditambah 2. Jadi kita dapatkan bahwa xn tambah 1 itu lebih dari sama dengan xn plus 2. Maka Pn plus
1 ini terbukti. Benar. Terus karena P1 dan Pn plus 1 itu benar, maka Pn itu benar. Dimana bentuknya ini adalah Xn untuk semua N anggota bilangan. Nah, maka terbuktilah bahwa si Xn ini monoton turun karena dia bentuknya sudah terbukti seperti ini gitu ya. Jadi terbukti bahwa Xn ini monoton turun. Nah, karena dia udah monoton turun, maka kita dapat simpulkan bahwa Xn ini terbatas di atas, yaitu 8. Karena kan dia turun terus ya. Jadi batas atasnya yaitu X1-nya ini sendiri. Jadi batas atasnya ini 8. Jadi batas atas Xn ini yaitu X1 sama dengan 8. Nah, karena dia memiliki batas atas, maka Xn ini tuh terbatas di atas. Terbatas dari atas seperti itu. Nah, tetapi walaupun dia terbatas dari atas, belum tentu dia itu terbatas dari bawah. Makanya kita setelah ini akan membuktikan bahwa si Xn ini terbatas dari bawah juga. Nah, kita lanjut. Yang kedua, yaitu kita akan membuktikan bahwa Xn ini terbatas dari bawah dengan membuktikan yang kedua yaitu akan dibuktikan Xn itu lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n anggota bilangan bilangan asli. Nah, ini tuh kita akan membuktikan bahwa si Xn ini terbatas dari bawah. Sama dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Yang pertama, misalkan dulu Pn itu Xn kurang lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama yaitu akan dibuktikan P1 itu benar. Nah, karena kita sudah mengetahui ya tadi bahwa X1 itu adalah 8, maka 8 ini lebih dari 0. Jadi terbukti bahwa P1 itu benar. Nah, setelah itu andaikan Pn benar dengan bentuknya Xn itu lebih besar dari atau sama dengan 0, akan dibuktikan Pn plus 1 itu benar. Dengan bukti yaitu dengan bentuk Xn plus 1 itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, bukti kita kan mencari ini ya, Xn ditambah 1 itu kita tadi sudah diketahui di awal bahwa Xn plus 1 itu 1/2 Xn ditambah 2. Nah, dari pengandaian ini bahwa Xn itu lebih besar atau sama dengan 0, maka kita dapat mengubah bentuk ini menjadi 1/2 Xn-nya itu jadi 0,
ditambah 2. Karena bentuk ini itu lebih besar dari sama dengan 0, jadi ini juga sama. Bentuknya itu menjadi lebih besar dari sama dengan 0. Akhirnya kita hitung seperti biasa, ini sama dengan 2. Nah, 2 ini kan lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 0. Maka terbukti bahwa Pn plus 1 itu benar. Ini kan sudah terbukti ya bahwa bentuknya ini Xn plus 1 itu lebih dari 0. Jadi, karena P1 dan Pn plus 1 itu benar, maka Pn itu benar, yaitu Xn lebih dari sama dengan 0. Nah, karena ini sudah terbukti bahwa Pn itu Xn lebih besar dari sama dengan 0 itu benar, maka si Xn ini berdasarkan definisi 2.3.1 di mana jika bentuknya seperti ini, maka 0 itu menjadi batas atas. Nah, 0 merupakan batas atas. Batas bawah. Nah, karena 0 merupakan batas bawah, maka Xn terbatas dari bawah. Nah, tadi kan kita sudah punya yang sebelumnya itu bahwa Xn itu terbatas dari atas. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa Xn itu terbatas dari bawah, maka Xn ini merupakan barisan yang terbatas. Nah, berdasarkan teorema 3.3.2 di mana bunyinya itu suatu barisan yang monoton. Terus aja suatu barisan misalkan Xn ya, monoton dikatakan konvergen jika dan hanya jika Xn itu terbatas. Nah, karena tadi kita sudah menemukan bahwa Xn itu monoton dan juga Xn itu terbatas, karena Xn itu monoton turun, maka Xn ini konvergen. Artinya Xn ini memiliki limit. Nah, kemudian kita akan mencari limitnya. Nah, yang ketiga ya. Mencari limit. Misalkan limit dari Xn itu sama dengan X. Nah, kita akan mencari, kan kita punya bentuk ini ya, yang Xn itu Xn plus 1 itu sama dengan 1/2 Xn ditambah 2, maka kita dapat mencari limit Xn itu dari bentuk sini. Nah, dengan menggunakan teorema
3.2.3 yang A, kita dapat mencari limit bahwa xn ini tuh sama dengan limit 1/2 xn ditambah 2. Ini dari teorema 3.2.3 yang bagian A. Nah, kemudian kita hitung, ini dipecah menjadi limit 1/2 xn ditambah limit 2, kemudian kita ubah lagi menjadi limit 1/2 dikali limit xn ditambah limit 2. Nah, limit dari setengah itu kan 1/2. Limit dari xn ini kan kita sudah memisahkan bahwa limit xn itu x, jadi x, kemudian ditambah limit 2 itu 2. Nah, kita temukan bahwa limit xn plus 1 itu adalah 1/2 x ditambah 1. Nah, ingat kembali teorema 3.1.9 di mana bahwa limit xn plus 1 itu sama dengan limit xn. Nah, kita cari tambah 1 itu sama dengan limit xn. Limit xn plus 1 itu kan ini ya, menjadi 1/2 x ditambah 2 sama dengan limit xn itu adalah x. Mohon maaf, videonya terpotong. Saya juga baru sadar ya pas sudah selesai. Maka lanjut, di sini udah ada tertulis gitu ya tadi. Jadi langsung saja dilanjut saja gitu ya. Tadi kan sudah sampai yang ini ya. Jadi limit xn itu limit xn tambah 1 itu sama dengan limit xn. Nah, karena kita sudah punya limit xn ini sama dengan ini, jadi kita ubah 1/2 x ditambah 2 itu sama dengan x ini dari pemisahan yang tadi, yang limit xn itu sama dengan x. Kemudian operasikan aljabar seperti biasa, kodoros dikurangi setengah x, kemudian kodoros kita kalikan dengan 2. Nah, ketemulah bahwa x itu sama dengan 4. X itu adalah limit xn, jadi limit xn itu adalah sama dengan 4. Nah, kesimpulannya, jika x1 sama dengan 8 dan xn tambah 1 sama dengan 1/2 xn tambah 2, maka xn ini monoton turun dan terbatas dengan limit xn sama dengan 4. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ini merupakan penjelasan nomor 1 dari soal exercise 3.3 dari buku Introduction Real Analysis Parabet. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.